Shalom anak kelas 7. Hari ini kita akan belajar bimbingan konseling bersama dengan Miss Setia. Baiklah, kita hari ini akan belajar di tanggal 28 Juli 2020. Bimbingan konseling. Pembahasan kita adalah cerdas dalam beragama. Anak kelas 7, tentunya kita semuanya menganut agama, walaupun kita ada yang berbeda agama. Anak kelas 7, perlu kita ketahui bahwa kesuksesan siswa dimulai dari bagaimana siswa-siswi memahami ajaran agama yang dianutnya. Ingat, kesuksesan kita dimulai dari bagaimana kita memahami ajaran agama yang kita anut. Artinya, agama itu bukan hanya sekedar agama, tetapi agama itu harus kita pahami. Kita jalani ajaran-ajaran yang ada di dalamnya. Kita lanjut. Menjalankan perintah agama itu mulia. Mengapa disebut mulia? Karena kita manusia adalah makhluk istimewa. Hanya manusia yang bisa memuji dan menyembah Tuhannya. Ciptaan Tuhan. Kalau kita mengingat dari hari pertama hingga hari ke-6, kita adalah ciptaan yang terakhir, diciptakan oleh Tuhan. Kenapa? Kita diciptakan terakhir agar kita bisa menikmati apa yang sudah Tuhan ciptakan sebelumnya. Penciptaan Tuhan akan manusia berbeda dengan ciptaan yang lainnya. Bahwa Tuhan menciptakan yang lainnya hanya dengan berfirman. Tetapi beda dengan manusia, kita diciptakannya begitu istimewa. Dengan jemari tangan Tuhan sendiri dibentukkannya, kita bahkan diberikan napas kehidupan kepada kita. Mengapa kita harus menjalankan agama kita, anak kelas 7? Kita menjalankan agama kita yang pertama agar hidup manusia selaras dan seimbang. Nah, keselarasan dan keseimbangan itu sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa hanya menjalani kehidupan ini dengan aspek-aspek yang lainnya tanpa kita menjalankan agama. Dengan adanya agama, kita akan bisa menjalani segala sesuatunya dengan baik. Karena agama mengajarkan hal-hal yang benar, bagaimana cara kita mengisinya, bagaimana cara kita menyikapinya. Agama tentunya sebagai petunjuk yang sangat baik untuk kita. Yang kedua, menjalankan perintah agama dengan baik dan benar. Ya, agama pastinya memberikan hal yang baik dan benar. Untuk itu, mari kita juga menjalankannya dengan baik dan juga dengan benar. Jalankan perintahnya dan jauhi larangannya. Artinya, kalau Tuhan sudah berkata lakukan, mari kita lakukan. Kalau Tuhan sudah berkata jangan lakukan, maka janganlah kita melakukannya. Kita lanjut, anak kelas 7. Bagaimana kamu dengan agama kamu? Apakah anak kelas 7 menjalankannya sebagai rutinitas saja? Artinya, ya hari ini beribadah, besok beribadah, minggu depan beribadah, bulan depan beribadah, tahun depan beribadah, bahkan sudah terjadwal. Artinya, ya kita harus menjalankan rutinitas. Nah, ini akan sangat membosankan. Tapi menjalankan agama itu jangan karena rutinitas, hanya karena keterpaksaan, atau hanya karena mengisi jadwal yang sudah ada, ya. Yang kedua, apakah agama hanya keperluan status? Artinya, dalam bangsa dan negara kita adalah bangsa yang beragama. Statusnya, kalau kita tidak memiliki agama, maka kita akan disebut sebagai orang ateis, yaitu tidak percaya kepada Tuhan. Apakah kita menganut agama hanya karena status belaka? Sangat disayangkan hanya karena kita menjaga status kita, ya. Jadi, sekali-sekali kita harus membuang pemahaman yang
kita saat ini anut. Yang ketiga, apakah hubungan kamu dengan Tuhanmu? Nah, ini benar ya, bahwa agama itu adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan kita. Tentunya Dia sebagai pencipta, kita sebagai yang diciptakan. Artinya kita harus menghargai Tuhan kita. Tuhan kita menciptakan kita adalah tujuan mulia, bukan untuk tujuan yang sembarangan. Jadi anak kelas 7 sebagai ciptaan, mari kita meresponi dengan hubungan yang baik kepada Tuhan setiap harinya. Tuhan, dan Tuhan adalah segalanya bagi kita. Yang keempat, apakah agama itu menjadi pedoman hidup kamu? Ya, ini bagus ya. Segala sesuatu dalam kehidupan kita harus kita dasari dengan yang namanya agama, yang namanya ajaran. Apa yang harus kita jalani, bagaimana kita menjalani kehidupan ini, apa yang harus kita pilih, lakukan. Kita tidak boleh keluar dari ajaran agama kita, karena agama itu tentunya mengajarkan hal yang benar ya. Yang kelima, apakah agama itu hidup dan matimu? Ya, hidup kita adalah di tangan Tuhan, mati kita juga di tangan Tuhan. Artinya, selama kita hidup, mari kita hidup melakukan kebenaran firman Tuhan. Mati kita sudah menjadi mati yang berkenan kepada Tuhan. Nah, di mana pilihan anak-anak? Bagaimana kamu dengan agama kamu? Apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5? Tentunya kita harus memahami bahwa agama bukanlah sekedar agama, tetapi agama itu adalah kehidupan kita yang sebenarnya kepada Tuhan, kepada sesama, kepada lingkungan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Topik kita di dalam kita hidup beragama. Mari kita jalankan setiap ajaran agama yang sudah kita anut dengan benar, dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama kita. Terima kasih.